Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di program NTB Bicara. Sore hari ini TVRI menyapa pemirsa di rumah dengan satu tema yang sangat menarik dan ini sangat dekat dengan masyarakat kita, banyak sekali dibicarakan di ruang publik kita, yakni tentang kemarau mengancam di Nusa Tenggara Barat. Berbicara tentang isu kemarau, tentunya kita bicara tentang hal yang paling krusial bagi masyarakat kita, yakni tentang air bersih dan ketersediaan air buat masyarakat. Untuk membahas tema kita di sore hari ini, kita kedatangan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan PPD Lombok Tengah, Bapak Lalusri Kartayang SH. Selamat datang, Pak, di studio TVRI. Terima kasih, selamat datang. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oh, siap. Ini menjadi sebuah isu yang sangat krusial, khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah juga. Kenapa kemudian tema ini diangkat dan Lombok Tengah menjadi sampel. Lombok Tengah kita tahu bahwa menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat yang kompleks situasinya. Ada daerah yang iklimnya dingin, ada yang daerah iklimnya panas, Pak. Nah, di kajian BPBD Kabupaten Lombok Tengah sendiri, isu kemarau panjang ini seperti apa sebenarnya, Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi dalam rangka ini yang untuk menyikapi kondisi iklim atau situasi daerah di Lombok Tengah, jadi kita BPBD sudah membuat kajian risiko bencana. Jadi di situ di dalam inti kajian risiko bencana tersebut, jadi kita bisa memilih terkait sama mana daerah-daerah yang dalam tanda kutip berpotensi kekurangan air bersih. Artinya kita bisa melakukan dengan cepat penanganannya. Di samping itu juga masyarakat juga terkait sama hal itu juga dia juga dengan sukarela atau dengan inisiatif sendiri juga minta kepada BPBD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam arti BPBD Lombok Tengah sebagai salah satu badan di Kabupaten Lombok Tengah siap dan siaga untuk kemudian memfasilitasi setiap kebutuhan dari masyarakat di Lombok Tengah khususnya, Pak. Begitu kiranya. Jadi memang kita bagian dari badan institusi yang dalam hal itu, dalam hal penanggulangan bencana kekeringan itu. Oke. Kita tahu bahwa persoalan kemarau itu adalah menjadi isu sentral beberapa waktu terakhir khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Apalagi kita tahu bahwa Nusa Tenggara Barat di beberapa waktu ke depan itu akan menghadapi ya event-event internasional, termasuk di Lombok Tengah. Ya, kita tahu seperti itu. Ada MotoGP dan lain sebagainya. Nah, kesiapan dari Pemda melihat situasi kemarau yang mengancam ini seperti apa, Pak? Jadi memang itu menjadi perhatian kita terkait sama isu GP. Cuma di dalam hal ini penyediaan khususnya air bersih itu akan di backup oleh PDAM. Baik. Jadi ada pengolahan air bersih yang bersumber di Bendungan Pengge. Itu yang akan mensuplai kebutuhan air bersih di kawasan Kek. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti dari PDAM yang akan sampaikan lebih detail. Iya. Kalau untuk sektor pertanian misalkan, Pak, bagaimana kebutuhan air yang disediakan oleh Pemda, kemudian BPBD melihat aspek itu, Pak? Terkait sama kebutuhan air, khusus untuk pertanian itu memang kita di Lombok Tengah itu punya bendungan, bendungan ya. Cuma bendungan yang kita punya itu berada di sebelah barat bagian Lombok Tengah. Jadi dalam tanda kutip airnya itu lebih banyak ke wilayah Lombok Barat. Batu Jainya bendungannya, Penggenya juga seperti itu. Tetapi mungkin nanti akan ada dibuat bendung lagi yang bisa mengairi sekitar Lombok Tengah bagian selatan. Itu yang akan dianu oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Yang membuat masyarakat menjadi sangat penasaran sebenarnya. Bagaimana kemudian BPBD ini berperan untuk menyelesaikan persoalan kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah adalah Lombok Tengah termasuk wilayah yang sering mengalami krisis air, khususnya di wilayah selatan, Pak.
bagaimana koordinasi antara OPD misalkan atau dengan beberapa stakeholder terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang air? Jadi begini, khusus untuk BPBD dulu ya. Ya. Jadi kita dalam hal itu BPBD ada edukasi sosialisasi dulu. Kita di BPBD itu juga melibatkan OPD terkait. Terus kemudian di samping itu, di dalam hal isi atau inti dari edukasi tersebut, bagaimana masyarakat bisa menggunakan air secara efektif efisien. Yes. Terus kemudian bagaimana masyarakat itu supaya paling tidak budaya boros air itu ya dikurangilah sedikit, karena memang pengalaman terus akan terjadi kekurangan air bersih. Oke. Gitu. Oke. Ya. Khususnya untuk wilayah-wilayah yang mengalami krisis untuk penyediaan air. Untuk khususnya bagi wilayah-wilayah, karena kita berdasarkan kajian itu. Oke. Jadi kita sudah plotkan, oh ini desa ini, desa ini. Malah kalau di dalam kajian itu untuk bulan ini mesti desa ini sudah yang terdampak gitu. Ditahan dulu Mi, Siap. nanti kita akan coba lihat kajian dari BPBD Kabupaten Lombok Tengah seperti apa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Diiringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu, tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan Mamang. Inilah cerita Geng Besti, beragam rasa menyatukan kita.
siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, masih bersama saya Yusril Iza Mahendra di program NTB Bicara dengan tema Kemarau Mengancam. Selain dari BPBD, kita juga mengundang dan kedatangan dua narasumber yang ingin coba kita juga lihat perspektifnya tentang isu kemarau di Nusa Tenggara Barat. Kita kedatangan Pak Yusuf Adi, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke. Selain Pak Yusuf Adi, kita juga kedatangan Pak Lalu Muhammad Lutfi SE, selaku Direktur Umum dan Keuangan PDAM Lombok Tengah. Ya, Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Tadi diskusi kita sempat terputus ya tentang bagaimana sebenarnya isu kemarau panjang ini terjadi. Ya, kemarau di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Tengah kita jadikan sebagai sampel karena kompleksivitas iklim yang ada di Lombok Tengah. Saya ingin mulai dari Pak Yusuf Adi. Ketika kita bicara tentang persoalan kemarau di Lombok Tengah, kan kita juga bicara tentang bagaimana persoalan pertanian, Pak. Karena pertanian ini sangat dekat dengan kebutuhan air. Kira-kira situasi di Lombok Tengah saat ini seperti apa, Pak? Baik, kalau dari sisi pertaniannya, untuk sampai laporan kita ada petugas PUPT kita di lapangan yang melaporkan tentang kekeringan. Itu sampai dengan bulan Juni kemarin itu memang kondisi kita terancam itu, artinya dari luas tanam 5.882 hektar itu terancam itu 899, terancam ini belum mana. Nah yang ringan itu 92 hektar, sedangkan yang kondisi sedang itu 390 hektar gitu ya jadinya. Nah, sedangkan yang berat ini yang berat itu sampai 105. Nah, di antara semuanya jumlahnya itu 640 hektar, itu yang pusu cuma 5. Yang lain sedang ditangani dan sudah tertangani itu 112 hektar melalui irigasi, juga perpompaan dari bantuan pemerintah. Jadi yang ada sumber airnya dinaikkan untuk membantu kekeringan maupun sarana-sarana pendukung untuk prasarananya seperti ada embung yang dimanfaatkan, terus ada irigasi tanah dalam, dangkal, itu yang dimanfaatkan. Sejauh ini peran sarana dan prasarana itu berdampak positif besar bagi pertanian. Alhamdulillah untuk Lombok Tengah, kalau seandainya sarana prasarana tidak didukung, mungkin dari 640 ini semua akan terdampak. Tapi kan saat ini termasuk kita membangun embung, bangun long storage, dam parit, itu untuk menampung tujuannya itu supaya hujan yang turun atau air yang datang itu tidak sia-sia terbuang ke laut, ditampung dulu dan digunakan saat dibutuhkan. Dan juga saat ini kan tahun 2024 ini Pak Menteri Pertanian kan mengkondisikan negara kita dalam keadaan darurat pangan. Nah, darurat pangan ini sebagai solusi yang diambil oleh Pak Menteri kan ada 2 item program, yaitu irigasi perpompaan dan pompanisasi. Pompanisasi itu rencananya untuk Lombok Tengah itu 900-an sekian. Jadi yang baru terrealisasi baru 102. Itu untuk memanfaatkan air-air yang ada
untuk dimanfaatkan untuk penyelamatan maupun perluasan areal tanam dari pertanian sendiri. Selain sektor pertanian, juga sektor peternakan adalah yang paling mendapatkan dampak langsung dari isu kita di sore hari ini tentang kemarau. Yang terjadi di Lombok Tengah juga sama seperti itu, Pak? Kalau sektor peternakannya sendiri sampai saat ini belum sih terlalu terdampak, artinya dari ketersediaan pakan ternaknya, hijauan makanan ternaknya belum. Masih artinya kalau pakan ternak itu sendiri kebutuhan akan air tidak sebanyak padi lah. Nah, yang terdampak sekarang masih di bidang pertanian, khususnya padi. Kalau untuk wilayah Lombok Tengah, Pak, saya masih mau di Pak Yusuf, yang paling terdampak itu di wilayah mana, Pak? Kalau untuk seperti data yang kita sebutkan tadi, ada beberapa kecamatan yang paling banyak terdampak itu di Kecamatan Janepria. Terus kemudian disusul oleh Kecamatan Kopang, beberapa tempat, terus ada juga Kecamatan Prayawaradaya. Oke. Saya mau ke Pak Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, kalau kita bicara tentang kemarau, ini kan sesuatu hal yang benar-benar mengancam. Rasa-rasanya kita kalau kekurangan air itu lebih baik kekurangan yang lain gitu, Pak, kira-kira. Nah, PDAM Lombok Tengah dalam rangka mensuplai dan memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati air. Dalam hal ini air bersih ya, Pak ya. Seperti apa, Pak? Nggih, makasih. Memang hari ini kita salah satu tugas fungsi kami adalah untuk kesediaan air bersih di tingkat masyarakat bawah ini. Ini kan tahunan yang namanya wajib kita akan hadapi yang namanya kemarau. Namun kita tidak berhenti ataupun tidak berpangku tangan terhadap kondisi itu. Tentunya kami selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPBD, Pak, dalam hal penanganan masalah kekeringan ini. Kami sudah menyiapkan armada kami, Pak, yang biasanya kita standby-kan itu, karena tentunya dalam hal ini kita sebagai perusahaan daerah yang notabene memang untuk pelayanan air bersih, kita harus standby, Pak, untuk pelayanan itu. Seperti tahun kemarin, kita sudah melakukan kerjasama untuk wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan dengan dropping air melalui air tangki, Pak. Itu yang kita upayakan untuk pemenuhan air bersih di tingkat bawah. Kami punya armada 4, Pak, biasanya standby 2 untuk pelanggan-pelanggan kami dan 2-nya untuk distribusi yang ke masyarakat yang melalui BPBD nanti, agar tidak tumpang tindih di lapangan nanti ketika kita suplai, Pak. Begitu biasanya kami, Pak. Bicara tentang kerja sosial, kalau saya sebut peran bapak-bapak ini adalah sebenarnya melakukan kerja-kerja sosial ya. Nah, dalam hal ini juga yang dilakukan oleh BPBD. Untuk memastikan itu, Pak, bagaimana bisa berjalan maksimal antara PDAM, kemudian dengan Dinas Pertanian, BPBD melakukan apa, Pak? Jadi mungkin kaitan sama yang lanjutan tadi. Awalnya kita dulu membuat sebuah kajian risiko. Jadi kajian risiko bencana kabupaten, tentunya yang kita hadirkan dari pertanian, kemudian dari PDAM, kemudian dari dinas sosial dan dinas terkait. Nah, di situ kita membagi peran di situ dalam konteks itu, karena memang di dalam kajian itu sudah jelas mana yang terdampak kekurangan air bersih dan mana yang terdampak kekurangan air lahan pertanian. Jadi secara otomatis nanti kita akan bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi yang pesan yang ada di situ, siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa. Nanti itu yang akan hadir di dalam konsep kajian tersebut. Prinsip siapa yang bertanggung jawab itu yang paling penting, Pak ya. Iya. Gitu. Termasuk kerja-kerja BPBD dalam memastikan isu kemarau ini bisa diselesaikan atau minimal diminimalisir. Ya, jangan sampai masyarakat merasakan dampak yang buruk seperti yang disampaikan tadi tuh, Pak. Itu memang kita punya punya tujuan itu minimal meminimalisir, jadi memperkecil gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan di situ, ada sosialisasinya mungkin dari awal, bagaimana dia menggunakan air lebih
lebih efektif, efisien, gitu, tidak. Bijak Terus kemudian menggunakan dia paling tidak kita arahkan untuk membuat sumur resapan atau gitu-gitu, konsep-konsep di dalam bagaimana kita berhemat di air ini, karena memang air itu tidak ada alternatif di situ. Iya. Kalau yang lain-lain kan ada alternatif Pak G. Iya. Kalau air tidak ada, mau pakai apa? Kalau listrik mungkin kita bisa pakai kayu, pakai dan seterusnya, api dan seterusnya lah. Kalau air mau pakai apa? Iya, ini kemudian TVRI kenapa kemudian mengangkat isu ini menjadi sebuah isu krusial sebenarnya di Nusa Tenggara Barat di beberapa waktu terakhir. Karena Nusa Tenggara Barat salah satu provinsi yang memang memfasilitasi banyak hal termasuk pariwisata, kemudian pertanian. Saya ingin kembali ke Pak Yusuf Adi. Ketika kita bicara tentang pertanian, kemudian suplai air itu minim, pasti berdampak pada hasil produksi dari para petani. Ya. Sejauh ini Pak, di tahun 2024, sesignifikan apa dampak yang diperoleh oleh masyarakat? Nah, itu kembali. Memang seyogianya dampak dari artinya kekeringan. Kekeringan ini ya tentunya kekurangan air dari yang biasanya, kan itu kekeringan. Memang seyogianya dampaknya ke pertanian, terutama produksi padi itu jelas akan berdampak. Nah, cuman karena usaha-usaha yang dilakukan, terutama program darurat pangan dari kementerian itu cukup membantu, sehingga dari rencana tanam kita untuk tahun 2024 sebanyak 96.000 hektar, itu sampai dengan bulan Juni sudah tertanam 88.000. Jadi kekurangan tinggal sedikit yang untuk MT3 nanti. Dan harapan kita tentunya dengan segala daya upaya, artinya bagaimana mengkondisikan air ini, memanfaatkan air yang ada, termasuk dari jaringan irigasi air tanah, yaitu berupa irigasi tanah dalam, tanah dangkal itu dimanfaatkan betul, sehingga harapan kita nanti di tahun 2024 ini akan tercapai rencana tanam kita yang 96.000 itu. Nah, tentunya produksi untuk 2024 memang masih belum karena masih berjalan. Saat ini kan kondisi MT2-nya belum panen. Artinya belum seluruhnya panen, jadi belum bisa diukur berapa yang kita hasilkan, berapa yang kita produksi. Tapi harapan kita ya kalau hitung-hitungan kasar kita memang akan mencapai dia. Bahkan akan ada surplus dari tahun kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya. Artinya masih lebih ada baik gitu ya? Masih ada harapan karena berbagai hal. Memang kekeringan ini tetap akan berdampak, tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita beradaptasi dengan alam. Kan seperti itu. Dan bagaimana kita menjaga harapan harapan itu yang paling penting. Iya, memang. Nah, bicara tentang harapan, air ini adalah salah satu harapan besar sebenarnya Pak, karena kekeringan itu berdampak langsung kepada kehidupan kita. Saya mau ke Pak Lutfi, ya, karena sebenarnya Pak Lutfi ini penguasa air di bagian Lombok Tengah. Apaternya air ya. Iya, apaternya air ya di Lombok Tengah. Nah, kalau kita bicara tentang air, distribusi air yang didapatkan oleh masyarakat gitu, dampak signifikan terhadap masyarakat, kemampuan mensuplai air untuk masyarakat akibat dari kemarau panjang itu seperti apa Pak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Direktur Utama kami, Pak Bambang, di beberapa media, hari ini memang dampak dari kemarau itu sudah kerasa di kita Pak. Kami coba untuk menghitung debit air yang ada di sumber-sumber kita itu, kita menghitung secara kasar itu sekitar 5% udah mulai ada kelihatan dampak dari kemarau. Nah, tentunya dengan dampak dari berkurangnya debit air ini ada beberapa wilayah yang tidak maksimal kami akan lakukan suplainya. Satu contoh misal di beberapa wilayah Praia Timur terutama yang notabene hari ini dampaknya yang sangat kelihatan kalau terkait dengan kemarau. Berbicara kemarau ini, Praia Timur ini cukup paling terdampak. Nah, dengan hal itu kami melakukan upaya-upaya bergilir Pak. Tidak bisa 24 jam memang mereka akan menikmati air suplai kami, tapi kami akan melakukan bergilir Pak.
Nah, kemarin kami sudah rapatkan barisan dengan direksi, direktur operasional, terutama dengan bidang-bidang lain, semua kepala cabang kita panggil untuk memetakan wilayah-wilayah mereka. Jadi dari sebaran konsumen kami yang di 12 kecamatan ini, mana sih yang tak bisa tercover atau jam suplainya itu berapa jam sih. Nah, sehingga setelah kita mitigasi lapangan, baru kita akan tahu apa pola yang akan kita lakukan. Kalau memang dengan pipanisasi sulit untuk kita lakukan suplai airnya, maka kami akan melakukan dengan suplai air tangki. Nah, ini yang akan kita upayakan. Di samping itu juga nanti yang tidak menjadi pelanggan atau konsumen kami itulah yang menjadi coveran kami dengan pihak BPBD. Baik. Nah, itu kolaborasinya nanti kita biasanya Pak BPBD nanti akan bersurat ke kami untuk minta support, karena salah satu air yang tersedia itu kan di kami hari ini di Lombok Tengah itu, makanya kita butuh kolaborasi banyak. Ini memang menjadi sebuah dilema kita, di mana tidak di Lombok Tengah saja Pak, seperti dengan beliau misalnya. Ini kan mau urusan perut atau mau urusan minum, ini kan sangat sensitif ini kan, mau minum apa mau, nah ini yang perlu kita. Tapi alhamdulillah Lombok Tengah hari ini kita sudah bisa berkolaborasi dengan baik, mana waktunya yang baik untuk itu adalah air irigasi, mana waktunya untuk kita memberikan pelayanan air bersih di masyarakat. Oke. Saya masih ingin ke Siap. Pak Lutfi. Selain di sektor pertanian, Ya. ada sektor yang sangat menentukan juga di NTB, yaitu sektor pariwisata. Ya. Lombok Tengah itu masuk di epicentrum pariwisata Nusa Tenggara Barat karena ada Kek Mandalika di sana, kemudian ada sirkuit MotoGP. Bagaimana kesiapan stok air bersih, kira-kira seperti itu kita bahasakan Pak, dalam memproyeksikan event-event internasional, karena ini juga tentang nama baik Nusa Tenggara Barat Pak, dan Indonesia gitu. Ya. Seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya Kek Mandalika hari ini kita luar biasa di mata dunia. Nah, untuk penyediaan air bersih hari ini kita sudah disupport lewat program nasional, itu kita dibangunkan Spam Mandalika Pak. Itu dengan kapasitas untuk sementara itu 150 liter per detik Pak, untuk mensupport kawasan Kek Mandalika dan kawasan penyangga. Nah, ini bertahap dah. Insya Allah commissioning kami dapat informasi di awal Juli ini Pak. Oke. Nah, kalau itu bisa berjalan Pak, itu bisa beroperasi, maka terkait dengan air bersih yang ada di kawasan Kek Mandalika dan kawasan penyangga itu bisa, insya Allah itu bisa tercover Pak. Terlebih hari ini kemarin kami rapat dengan PPN Awang juga. Awang ini kan sekarang udah mau operasi Pak. Dan notabene mereka juga membutuhkan air untuk operasional, baik produksi esnya mungkin segala macamnya itu sudah meminta. Jadi kami berharap memang hari ini besok awal Juli ini kalau sudah itu bisa beroperasi, nah terkait dengan air bersih yang ada di kawasan Mandalika itu bisa terselesaikan. Dan juga kami sudah menyiapkan opsi yang lain Pak. Kami hari ini juga ada wilayah-wilayah yang memang kami cover dari air gravitasi maupun air olahan. Kami ada WTP juga Pak, Water Treatment Plant yang ada di Penuja, itu juga bisa untuk mengcover ketika Spam Mandalika ini beroperasi. Tapi tentunya tidak bisa mengcover semua, tapi paling tidak itu bisa mensupport di kawasan penyangga. Seperti itu Pak. Itu adalah sebuah kekhawatiran bukan hanya masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Indonesia bahkan, karena Lombok Tengah ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, sentral, epicentrumnya event internasional MotoGP khususnya. Saya mau ke Pak Lalu, ke BPBD. Tadi Pak Lutfi selalu singgung koordinasi gitu. Sepenting apa sebenarnya koordinasi ini Pak untuk memastikan air ini tidak tersumbat Pak? Kalau BPBD itu karena dia ada fungsi koordinasi, fungsi komando di situ dan fungsi teknis. Jadi jadi mungkin dari BPBD yang memfasilitasi instansi terkait atau PD terkait sama itu. Contoh misalnya mungkin sumbatan yang dimaksud mungkin bagaimana masyarakat itu bisa menjaga sumber mata airnya, lalu kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan air dengan baik, tidak dengan berlebih-lebihan. Nah, mungkin itu. Terus kemudian kaitan sama kantong-kantong air, maksud saya begini,
jadi jalur-jalur. Memang di sana kan ada pipa dan seterusnya juga. Masyarakat kita himbau untuk bagaimana cara untuk bisa ikut merawat, jangan sampai dikasih sabotase bocor dan seterusnya. Itu memang bagian dari koordinasi semua itu. Bagaimana mengawal supaya bisa sampai tujuan. Bisa saja nanti karena memang kalau secara hitungan dia bisa terpenuhi di situ, tetapi karena ada bocoran dan seterusnya ya namanya masyarakat toh. Jadi dia tidak bisa terpenuhi di situ. Itu kalau konsep, karena memang air seperti yang sampaikan tadi tidak ada alternatifnya kalau dia itu, kalau air itu. Gitu. Saya mohon izin Pak, untuk menambahkan informasi dari Mami barusan itu bahwa kami masyarakat yang kita akan suplai melalui air tangki ini kan kami minta datanya, data kekeringan atau wilayah itu kan ada di BPBD. Nah, itu nanti kita supaya tidak tumpang tindih nanti. Nanti ada yang mungkin yang kan ini berlomba-lomba kita untuk, apalagi ini kerja sosial, bukan hanya PDAM aja sebenarnya yang punya stakeholder untuk melakukan dampak kekeringan. Di APH pun aparat-aparat TNI Polri itu juga membantu. Nah, jangan sampai tumpang tindih itulah nanti peran BPBD di depan untuk ini wilayah ini misal HA ini TNI, besoknya PDAM sini. Nah, ini yang mungkin yang kita maksud dengan koordinasi dengan pihak BPBD itu. Perlu ada komunikasi yang baik antara semua stakeholder supaya masalah di masyarakat ini di lapangan ini bisa teratasi. Betul. Ini penting saya underline Pak. Kenapa? Karena jangan sampai kekurangan air bersih, kemudian dampak dari kemarau ini masyarakat berstatement pemerintah tidak bekerja gitu. Nah ini yang perlu kita kemudian coba cari tahu, telusuri seperti itu. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Ketika kita bicara tentang kemarau, kemudian aspek pertanian Pak, ada satu persoalan yang muncul di ruang publik kita, yaitu salah satunya adalah maraknya pembangunan perumahan dan lain sebagainya. Itu ada korelasinya nggak tidak Pak terhadap berkurangnya air bersih, atau justru itu semakin sedikit tempat orang bertani semakin bagus sehingga kebutuhan air semakin tidak perlu gitu? Kira-kira gimana Pak? Jadi terkait dengan maraknya pembangunan itu tentunya kalau dari sisi pertanian otomatis yang di tempat membangunnya itu di lahan baku sawah istilahnya LBS. Kalau pertanian itu memang kita sudah membuat kita mendapat bantuan dari kementerian kemarin untuk membuat satu aturan, yaitu namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, seperti itu yang membatasi. Jadi daerah mana yang boleh dilaksanakan pembangunan, daerah mana yang akan kita pertahankan sebagai lahan pertanian. Tentunya kalau dengan maraknya pembangunan ini otomatis lahan baku kita lebih berkurang terus. Jadi otomatis sih kalau pertaniannya akan terganggu. Jadi bagaimana mempertahankan Lombok Tengah sebagai lumbung pangan nanti kalau semua dibangun gedung kan gitu. Jadi akan berkorelasi sangat positif gitu. Oke. Ini perlu saya tanyakan karena banyak juga yang menyatakan bahwa pembangunan itu banyak mengambil lahan produktif. Lahan produktif itu banyak membutuhkan air. Kira-kira seperti lahan persawahan membutuhkan air. Nah, sekarang musim kemarau, ketika lahannya itu banyak digunakan, kemudian otomatis airnya pasti sedikit dibutuhkan. Iya, kalau berbicara itu ya gimana ya? Dari dulu kan memang NTB itu adalah penyangga lumbung pangan nasional kan gitu. Nah, NTB sendiri yang menjadi andalannya adalah Lombok Tengah. Nah, walaupun sekarang dengan banyaknya pembangunan kita berasumsi penggunaan air akan lebih ngirit kan gitu. Artinya bagaimana kita mempertahankan Lombok Tengah sebagai lumbung pangan itu kan nanti akan nggak akan korelasi jadinya itu. Sehingga memang kita harapkan LP2B yang kita sudah kerjakan di 2022 itu masih menjadi SK Bupati, masih dalam bentuk SK Bupati. Nah, kita harapkan nanti kedepannya diperdakkan sehingga lebih efektif dia. Artinya menahan lajunya penggunaan alih fungsi lahan.
Itu saya underline dan perlu masyarakat tahu bahwa komitmen dari pemerintah Lombok Tengah adalah memastikan bahwa lahan produktif Oke. tidak dijadikan sebagai tempat pembangunan perumahan, Siap, kira-kira siap. seperti itu. Saya ingin bergeser ke Pak Lutfi. Pak Lutfi sedikit. Ya. Kalau kita lihat bahwa tadi masih ada korelasi itu pembangunan yang begitu marak. Ya. Di situ banyak PDAM, gitu, Pak. Karena kami juga ini kita semua adalah orang yang menikmati itu. Ini Ya. persoalan air, Pak. Seperti Siap. apa, Pak? Terutama jalan. Kita sebenarnya sangat berbahagia dan senang kan. Ini besarnya PDAM ini kan dari pelanggan. Semakin banyak pelanggan ini justru kita yang banyak diuntungkan. Tapi tentunya kita harus berpikir logis juga. Apakah kesediaan air ini akan mampu untuk mensuplai dengan maraknya pembangunan, terutama perumahan. Ini yang perlu kita sama-sama duduk bareng, bahwa jangan sampai dengan maraknya pembangunan rumah atau bangunan-bangunan yang notabene memang belum mampu kami support secara 100% itu, supaya nanti dicarikan upaya 1-2 tahun ke depan. Makanya kami hari ini bersama Pemda itu membuat sebuah rencana ke depan, Pak. Namanya RISPAM, Pak. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Bersih. Nah, ini yang semua stakeholder itu memikirkan bahwa ini loh rencana ke depan kita. Nah, nanti kami secara di instansi PDAM sendiri itu membuat rencana bisnisnya, Pak, renbisnya. Bahwa turunan dari itu ke depan itu akan seperti apa, kita sudah tuangkan dalam sebuah rencana bisnisnya itu. Nah, ini yang perlu kita kaji bareng, Pak, karena memang hari ini debit kami sudah mulai terdegradasi dengan kondisi alam yang begitu masifnya dibabat tanpa menyalahkan siapapun. Ini memang mau kenyataan ini, Pak. Mau salahin itu juga ini masyarakat kita. Tapi kita harus mengantisipasi hari ini bagaimana upaya-upaya. Makanya PDAM hari ini, Pak, punya program, Pak. Namanya Anak Asuh Pohon. Nah, kami canangkan bulan kemarin bahwa PDAM dengan semua stafnya itu, semua karyawannya itu mempunyai satu pohon yang mereka harus bina sampai besar. Ini upaya-upaya kami di sumber-sumber mata air, di Kepmen kami, penyangga kami, untuk menjaga keberlanjutan. Mungkin tidak kami nikmati tahun 2 tahun ini, tapi ke depan anak cucu kita bisa berkelanjutan. Karena udah terdegradasi nih air-air kami yang ada di sumber-sumber kami, yang ada di utara, terutama di Batu Keliang. Gitu, Pak. Ini menjadi hal yang sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena program satu orang satu pohon itu adalah salah satu program progresif jangka panjang. Saya ingin kembali ke Pak Lalu. Ketika kita bicara tentang BPBD ini kan bicara tentang bagaimana aspek alam, ya, kemudian ekosistem bisa memastikan bahwa air bisa tersuplai kepada masyarakat. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, khususnya di Lombok Tengah, kondisi alam kita seperti apa, Pak? Apakah memang masih memungkinkan harapan ini terjaga 10 tahun yang akan datang, Pak? Untuk airnya, Pak? Insya Allah mungkin, tetapi dengan upaya. Jadi kita di BPBD itu melakukan edukasi, melakukan sosialisasi penyuluhan sampai membentuk desa tangguh. Itu artinya kita dalam konteks antara lain menjaga alam. Contoh misalnya di situ ada relawannya. Nah, di Desa Tangguh itu kita sudah data berapa sumber mata air alam istilahnya, sumur-sumur, Pak, yang harus kita pelihara. Jadi nanti kita berikan dia tanggung jawab kepada desa tersebut dengan kelompoknya. Nah, kita insya Allah BPBD kita sudah komunikasikan dengan Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi kita sudah bisa ready berapa saja bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat di Lombok Tengah yang dalam tanda kutip menjaga catchment area. Jadi sumber mata air yang ada itu siap di backup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Dalam upaya menjaga sumber mata air tersebut. Karena memang dan secara juga banyak yang kita temukan, banyak sumber-sumber mata air alam itu yang dalam tanda kutip milik atau punyanya seseorang gitu. Betul. Jadi di situ ada pohon, Nah, orang yang punya itu mau tebang pohonnya, kalau tebang pohonnya kan otomatis airnya akan kurang kan. Nah, di situ kita perlu edukasi
perlu penyuluhan di situ kepada pemiliknya untuk boleh ditebang, tetapi ditanami dulu, baru ditebang. Jadi ada yang mengganti supaya dia bisa lestari, bisa berkelanjutan. Itu yang kita. Saya masih ingin ke Mami. Ketika kita bicara tentang edukasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, tantangan yang paling berat yang dilakukan yang dihadapi oleh BPBD dalam memastikan masyarakat ini bisa juga karena kerja ini bukan kerja dari pemerintah saja. Masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Masyarakat jangan menebang pohon. Masyarakat hemat air. Itu seperti apa, Pak, tantangannya di lapangan? Memang di sini sangat-sangat sudah tidak asing lagi kan. Tapi itu kita sudah maklumi karena memang faktornya banyak. Ada faktor pendidikan, ada faktor ekonomi, faktor dan seterusnya, itu membuat orang berlaku atau berbuat yang tidak kita inginkan. Tetapi kita juga di situ di dalam sosialisasi tersebut kita terus tidak henti-hentinya kita salah satu contoh ya, ada desa yang ketika kita mau adakan pembentukan desa tangguh, dia tidak bisa siang hari, dia tidak bisa formal katanya. Kita lakukan dia di malam hari atau pada waktu acara zikirannya, pada acara pertemuan keluarganya, itu yang di sana kita berikan edukasi gitu. Jadi kita terus beradaptasi terus gitu. Jadi tidak mesti harus siang hari di balai desa atau siang hari di gitu, itu tidak mesti. Jadi terus kita rayulah dia karena memang keterbatasan dan seterusnya, itulah yang membuat. Tapi tidak cukup dengan keterbatasan lalu kita mundur gitu, bukan. Kita terus karena ini tanggung jawab kita sebagai Baik. Kita tidak boleh melihat itu sebagai masalah, tapi itu ada sebagai tantangan supaya kerjanya lebih maksimal. Terus malah kalau kita berikan solusi melaju ke tantangan tersebut, kita sukses, malah wow. Itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Kalau orang bilang itu adalah sebuah legacy. Saya ingin ke Pak Yusuf Adi. Pak Yusuf Adi, kalau kita bicara tentang masyarakat kita yang kurang teredukasi, persoalan irigasi itu menjadi aspek penting di dalam sektor pertanian. Sampah, Pak. Masyarakat kita tidak teredukasi membuang sampah. Banyak air yang justru harusnya sampai ke sawah, ini justru keluar dari irigasi menggenang di jalan raya, Pak. Nah, ini bagaimana? Apakah perlu ada edukasi juga dari Dinas Pertanian, kemudian kerjasama dengan para petani dan lain sebagainya, melihat itu untuk kerjasama membersihkan lain sebagainya, Pak? Seperti apa? Ya, memang ini tidak bisa dipungkiri, tingkat kesadaran masyarakat mungkin kita masih perlu ditingkatkan lagi. Memang banyak seperti yang kita lihat di BIL itu kan banyak penumpukan. Ya memang nanti pada akhirnya ketika itu sangat kita mungkin koordinasi sama BPBD, koordinasi sama yang terkait untuk gimana anunya. Kalau dari dari petaninya sendiri seperti yang dibilang tadi, memang terus menyuluh. Tapi untuk bagaimana caranya supaya tidak atau untuk menjaga irigasi kita biar tidak tercemar dengan sampah, sehingga air yang dikirim dari awal dari titik air ke sawah kalau bisa ya 100% nyampe, kan tidak ada yang ngendap di luar. Itu memang agak ada kendala, tapi itulah tantangan kita dan kita terus berjuang bagaimana caranya. Mungkin nanti kita koordinasi sama BPBD, mungkin sama-sama kita ke masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Saya masih mau ke Pak Yusuf Adi. Ketika kita bicara tentang kekeringan, itu kan pasti ada wilayah yang tidak bisa mengakses air, kira-kira seperti di sektor pertanian. Apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pak, untuk bisa memastikan air itu nyampe ke hilir, Pak? Supaya ini juga mungkin metode atau cara yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dari Lombok Tengah bisa diterapkan juga di beberapa wilayah yang mempunyai persoalan yang sama, Pak. Ya memang kalau kondisi air kita, terutama ketika musim kemarau seperti ini, kan debit airnya kecil. Nah kemungkinan untuk sampai ke sasaran artinya yang punya giliran misalnya, itu memang agak memenuhi kendala memang kita.
Karena bagaimanapun ketika petani misalnya di daerah saluran irigasi ada air, tentunya keinginan untuk menyelamatkan tanamannya tetap ada. Atau dengan jalan memakai pompa untuk ngambil, kan otomatis yang di. Nah cuman ya kayak tadi tetap kita berusaha bagaimana caranya supaya yang di ujung itu, artinya yang daerah irigasi, dia berada di daerah irigasi tapi di ujung. Nah biasanya kan kita lebih memprioritaskan di situ ada jaringan irigasi air tanah berupa menggunakan air tanah dalam kan gitu. Itu yang dimanfaatkan untuk membantu ketika kekurangan air. Artinya itu nanti kita harapkan itu bisa membantu mereka. Saya ingin coba lihat dari sisi ekosistemnya Pak Lalu. Ketika masyarakat akhirnya kemudian diberikan opsi untuk ketika kering akhirnya menggunakan sumur bor Pak. Dampak lingkungannya itu seperti apa Pak? Kira-kira dari kajian dari BPBD, kemudian keberlanjutan stok air bersih kita di masa depan kira-kira Pak? Jadi kalau kita lihat kajian BPBD terkait sama, memang ada masalah di situ kaitan sama sumur bor. Jadi kita memang sangat menyayangkan kalau sumur bor itu dia ambil air permukaan. Jadi mestinya air dalam, air tanah mestinya. Karena kalau yang permukaan maksudnya artinya kita misalnya 45 meter ada air, tetapi ada memang air, tetapi air tetangga sebelah itu habis. Yang sumur-sumur yang memang dalam tanda kutip tempatnya nampung masyarakat itu habis, dia kesedot. Itu konsekuensi dari sumur yang sumur dangkal. Jadi memang kita berharap di BPBD itu seperti beliau sampaikan itu di air tanah betul. Jadi 100 sampai ke atas itu lebih bagus. Dan kita berharap juga BPBD ini kita mau bangun komunikasi biar air yang diambil untuk kebutuhan masyarakat itu betul-betul sumur. Ada sumur dalam, lalu kemudian dengan debit yang agak besar, lalu kemudian kita peruntukkan dia di desa yang terdampak, kemudian nanti manajemennya kita serahkan ke BUMDes desa untuk mengelola, lalu kemudian nanti masyarakat bisa kalau mau air tinggal pasang selang dan seterusnya. Mungkin itu bisa akan terbantu nanti ke depannya tanpa harus merusak dan juga mungkin kita bantu sana tambahkan sedikit. Kalau untuk pertanian sendiri penggunaan air di sumur irigasi tanah dalam kalau kita tapi sumur bor lah gitu. Itu tidak setiap saat seperti di perusahaan atau di rumah tangga. Ketika musim hujan mereka tidak pakai. Ketika mereka akan pakai ketika untuk membantu saat-saat kekeringan itu di situ fungsinya. Jadi untuk terlalu banyak mengambil air yang di dalam tanah mungkin dalam hal ini kalau untuk pertanian sendiri enggak sih terlalu. Nah, artinya ketika musim hujan atau masih ada harapan dia enggak terlalu ketika dia kering untuk membantu menyelamatkan tanamannya baru itu dimanfaatkan. Itu alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan perlu juga untuk diedukasi masyarakat bahwa mengambil air yang paling dalam kira-kira seperti itu. Jangan dangkal. Saya mau ke Pak Lutfi. Atau mungkin masyarakat diarahkan untuk menjadi pelanggan PDAM aja Pak? Atau seperti apa? Terkait dengan air bersih ini kan banyak stakeholder yang apalagi sebelum-belumnya ada MDGs, sekarang SDGs namanya. Nah, di dalam pemenuhan air bersih itu kan ada beberapa dinas yang harus turun. Mohon koreksi nanti, itu ada kami pipanisasi, 2 Dikes dan Cipta Karya sumur dalam dan sumur dangkal, itu yang memang hari ini diberikan tugas untuk pemenuhan air bersih di tengah masyarakat. Karena kita berbicara ini kan Lombok Tengah juga
saya kira beda, samalah dengan daerah-daerah. Topografi kan seperti beliau juga, ini kan air ini berbicara topografi nih. Oke. Seperti ada sponsor yang kemana air mengalir, itu memang begitu anunya. Nah, tapi ketika topografinya lebih tinggi kan ini masalah. Nah, maka di sanalah hadir dinas-dinas yang memang notabene untuk pemenuhan air bersih seperti Dikes melalui sumur dangkalnya atau PU melalui cipta karyanya untuk sumur dalam. Nah, ini yang kita coba kolaborasikan agar masyarakat yang tidak tersentuh oleh kami dari PDAM bisa tersentuh dengan dinas lain. Begitupun sebaliknya tidak tersentuh oleh PU maupun Dikes, tersentuhnya oleh PDAM. Sehingga kolaborasi ini bisa berjalan secara baik. Kata Gitu. kuncinya adalah kolaborasi semua Ya, enggak bisa Pak. Iya, Kami diberi sendiri, tugas PDAM untuk pemenuhan air bersih masyarakat Lombok Tengah. Ya, hari ini pun kami baru bisa melayani itu sekitar konsumen kami 52.000 sekian, Pak. Baik, dan persoalan ini bukan hanya untuk Lombok Tengah. Lombok Tengah adalah sampel bagi Nusa Tenggara Barat. Harusnya kolaborasi dilakukan di seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau mungkin di Indonesia. Karena air itu adalah harapan kehidupan kita bersama. Iya, betul, Pak. Saya ingin minta closing dari Pak Lalu ketika kita bicara tentang air dan kekeringan itu seperti apa, Pak? Singkat saja. Jadi kita berharap sesuai yang program kita sekarang itu kita akan coba mengalih ke water management. Jadi nanti di masing-masing stakeholder itu coba kita akan petakan nanti. Jadi supaya terjawab nanti mana-mana daerah-daerah yang memang kekurangan air bersih. Jadi istilahnya jalan bersama-sama tetapi dengan tujuan yang sudah jelas gitu. Jadi jangan ada yang kesini. Jadi nanti tidak terpenuhi nanti harapan kita itu. Ini kerja, tahu-tahu sebenarnya sudah numpuk berapa orang atau berapa dinas atau berapa yang kerja. Padahal di sini tidak ada. Nah itu BPBD akan coba menata kaitan sama bagaimana caranya kita fokus dalam mengelola alam yang ada di Lombok Tengah itu. Terkait sama sumber airnya. Oke, Pak Yusuf Hadi, ketika kita bicara tentang kekeringan yang menerjang, apa harapannya khususnya kepada para petani untuk terus menjaga harapan mereka terus memproduksi pangan di Nusa Tenggara Barat? Oke, terima kasih. Jadi kalau mungkin PDAM air bersih yang dibicarakan, kalau kita tidak bersih juga tidak apa-apa kalau pertanian kan. Gitu. Yang penting air kan gitu. Nah jadi tapi walaupun demikian, harapan kita ya mari petani jangan terlalu boros tentang air, mari kita berhemat air kan seperti itu. Nah mungkin salah satu cara berhemat air ya mungkin serentak tanam itu yang paling efektif. Serentak tanam sehingga sekali disalurkan udah semua. Kalau anda serentak kan seperti itu. Ada yang butuh sekarang, nanti ada kan di situ-situ terus kan kurang. Nah, marilah berhemat air karena air ini dari tahun ke tahun semakin terbatas kan gitu. Oke. Jadi ya mari kita berhemat air intinya. Intinya berhemat air. Saya ingin ke Pak Lutfi sebagai penguasa air Lombok Tengah. Sedikit Pak closingnya untuk sore hari ini. Kalau dari kami punya prinsip mari bijak menggunakan air. Itu selalu kami dengungkan dan kami edukasi di masyarakat. Bijak dalam menggunakan air dan mari bijak untuk menjaga alam. Nah ini tidak harus PDAM yang jadi pionirnya hari ini. Intinya kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Ini masalah kita bersama, bukan masalah satu sisi. Ini semua, ini dari bawah sampai ke atas itu harus bekerja sama dan berkolaborasi terkait dengan air. Air tidak ada, ini jadi masalah. Kalau listrik tidak ada bisa diganti lampu, beras tidak ada bisa diganti jagung atau roti, tapi air tidak ada ini akan menjadi masalah. Makanya mari bijak dalam proses menggunakan air. Itu saja pesan kami. Tentunya bicara tentang isu kemarau yang mengancam ini tidak kita diskreditkan siapapun. Kita tidak salahkan masyarakat yang tidak teredukasi. Masyarakat tidak boleh salah. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak Pak Lalu, terima kasih banyak Pak Lutfi, Pak Yusuf ya. Sama-sama. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, diskusi kita tentang kemarau di Nusa Tenggara Barat menjadi satu isu yang sangat krusial sehingga peran bersama kita menjadi penentu sebenarnya untuk memastikan bahwa air bisa dinikmati dan bisa didistribusikan. Persoalan kita hari ini bukan hilir, tapi terletak di hulunya.
sekalipun kita sediakan air sebanyak mungkin tapi hulunya rusak, maka air bersih tetap menjadi persoalan di Nusa Tenggara Barat. Pesan kita bersama, jaga hulur itu baik-baik. Saya Yusril Iza Mahendra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.